Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kemarin malam saya sebenarnya bukan emosi tapi gembira. Dalam artian emosionalnya karena kegembiraannya saya meludahi layar monitor saya waktu si Indra berbicara. Sebenarnya itu saya tujukan kepada Fahrudin dan Alwan yang omongnya cocoknya gede, ya kan? Nah, kawan-kawan, sekarang saya putar dulu sebab musabab mereka ini saya melakukan hal itu ya. Pertama, terjadi namanya dialog di Geraha Mualaf. Ya. Yang dengan judul Yesus disebut sebagai Tuhan dalam Al-Qur'an, ya. Di mana pada saat itu ada si Pinus namanya. Pinus ini seorang Katolik yang dia mulai bertanya kepada 1, 2, 3, 4 orang moderatornya. Tadinya 6 seat, sekarang tinggal 4 itu ya. Nah, di situ dia bertanya mengenai zahir, atau kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia lahir. Kalau di kamus yang lain saya tidak tahu. Nah, kita lihat dulu apa kata mereka ya. Begitu kan roh. Tidak ada Pak, tidak ada peluang Bapak untuk menjadikan Isa Al-Masih Tuhan di dalam Al-Quran. Sebutkan Bapak mau dari mana lagi? Zaman Adam. Ya, sebutkan sejak zaman Adam. Siapa manusia? Enggak usah kejam. Kalau Bapak mau mengatakan alasannya karena dititipkan roh sehingga itu menjadikan alasan Bapak Isa Al-Masih adalah Tuhan, di Al-Quran ada Pak ayat yang kemudian menegaskan kita semua dititipkan roh di dalam kandungan? Tidak menandakan bahwa kami Kristen gitu kan, Yesus itu awal dan akhir. Logikanya, Yesus itu kan sudah dinyatakan di dunia dan dipercayai oleh Kristen sebagai Tuhan yang berwujud manusia. Di sini dijelaskan bahwa di Al-Quran Al-Hadid itu Allah itu yang batin dan yang zohir. Nah, satu-satunya yang saya tanya, yang zohir itu maksudnya siapa? Padahal Tuhannya yang kalian percayai nggak berbentuk, nggak berzohir gitu. Gimana gitu? Pak Swasta dan teman-teman, mohon maaf, kita sudah cukup larut. Ini Pak, gimana Pak? Mungkin kita bisa lanjut di lain waktu. Iya betul. Karena gini Pak, kalau kita berdebat terus dengan hal-hal seperti ini, enggak. Nah, perhatikan kawan-kawan. Aristo mulai sadar pertanyaan ini begitu berat. Maka dia mulai bermain mulut licin, bibir licin. Kalau bisa kita hentikan saja, karena kalau begini terus kayak bla 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 bla. Sebenarnya dia bukan apa, memang kapasitasnya tak ada, ilmunya nggak ada, nol, ya kan? Buktinya dia dari tadi membahas apa, Melkisedek lebih hebat dari Yesus katanya kan. Congornya aja yang besar tapi isinya tak ada. Nah, kita lihat Sinandar juga apakah mampu. Kita tonton aja video ini. Bukan masalah waktu. Kalian kenal nggak sama Allah kalian? bagaimana? Tahu nggak siapa? Kalian tahu nggak Tuhan kalian siapa? Kalau kami tahu, Yesus. Kalian tahu nggak Tuhan kalian siapa? Tahunya dalam seperti apa ini? Ya, itu tadi saya jelaskan di dalam Al-Quran. Dalam bentuk wujud. Ya, dalam bentuk wujud, ya kan? Karena dalam bentuk wujud dan batin, karena di situ di Al-Hadid kan dibilang yang awal dan akhir, yang batin dan yang wujud. Kalau kalian Bapak mau Tuhan kalian siapa? Yang wujud ya, yang berbentuk wujud. Kalian tahu nggak Tuhan kalian tuh siapa? Nah, aku jawab ya. Oke. Tuhan kita Allah. Qul huwallahu ahad. Katakannya bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu.
lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Makanya tidak akan ditemukan dalil di Islam, di Quran, bahwa ada Tuhan selain Allah, Isa kah atau Musa kah, tidak ada. Begini, siapa tadi Mas Pinus yang nanya. Mas Pinus. Terus gimana? Begini Pinus, saya tanya sama kamu Pinus ya. Ya. Saya tanya sama kamu Pinus. Yesus adalah Tuhan menurut kamu? Iya atau tidak? Kalau menurut penjelasan Alkitab, Pinus. iya. Enggak, menurut kamu, bukan Alkitab, menurut kamu. Saya kan mengambil dari Alkitab. Ya oke, berarti iya ya. Lalu Roh Alkitab Kudus mengatakan Tuhan atau itu. tidak? Tunggu dulu. Alkitab mengatakan itu, Al-Hadid mengatakan itu. Ya bentar dulu, makanya saya bilang kalau Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Nah kawan-kawan, mereka mulai bermain licik. Liciknya gimana? Mulai dia pura-pura bertanya, bagimu Yesus Tuhan apa enggak? Kalau si Pinus ini tergiring kian, maka orang itu akan bertanya tentang Tuhan Yesus terus-terus. Lupa mengenai surat 17 ayat 3 itu. Ya kawan-kawan, ini liciknya mereka. Tapi kalau pendebat-pendebat yang sudah saya katakan yang sering menonton debat para senior, dia nggak akan terpancing. Saya nggak urus itu. Kayak saya berdebat kan gitu, saya nggak urus itu. Mau hantu bela, mau nggak urus itu, yang saya urus ini. Kan demikian. Kita lihat lagi apa katanya lagi ya. Memang mereka ini super licik. Saya nggak nanya ke Roh Kudus. Saya kan ini kan temanya juga Yesus ya. Enggak. Iya. Namanya Yesus pasti berkaitan dengan Roh Kudus. Nggak bisa tidak. Enggak berkaitan. Saya bilang. Roh Kudus itu orang yang berbeda, person yang berbeda daripada Yesus. Karena konsepnya Tritunggal itu kan Allah. Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang gini. Tunggu dulu. Roh Kudus itu tunggu dulu. Roh Kudus itu bukan Yesus itu bukan Bapa, dan Bapa bukan Roh Kudus ya. Tapi saya nggak nanya tentang itu. Saya nggak tanya tentang itu. Saya tanya di dalam Al-Hadid ya. Dikatakan Allah itu Zohir. Surah keberapa, ayat keberapa? Nah, inilah makanya harus tahu dulu. Iya, makanya diteliti. Jangan berasumsi. Al-Hadid. Nah, enggak hafal. Ya, buka aja Al-Hadid. Ada nggak? Kalian berarti Iya, ayat berapa? Iya, makanya ayat berapa? Al-Hadid itu bukan satu ayat, Mang. Oke, saya cari dulu ya. Ini saya soalnya dapat dari ini. Mestinya Anda masuk, Anda sudah harus persiapkan. Anda harus ada bahan dong. Kan di sini tadi ngakunya paham hafal Al-Qur'an, ya kan? Siapa yang ngaku? Itu udah tahu. Yang aku siapa? Bisa di ini loh, di flashback ke belakang loh. Kalau memang ada yang ngaku. Nggak ada kita mengaku. Tiba-tiba mereka mengaku nggak hafal Al-Quran. Biasanya Sinandar muncungnya paling hebat kan. Dia diam-diam aja, nggak mampu dia menjawab itu lekon. Kita lihat lekonnya apa katanya. Ya. Tunggu. Udah. Gini. Al-Hadid ayat berapa udah? Iya, makanya saya mau ini dulu, saya cari dulu bentar. Ya, cari aja dulu. Ayat ketiga, bacalah. Ditampilkan aja. Enggak salah baca. Teman-teman, ini kita terakhir ya. Habis ini kita closing ya. Karena kita sudah lebih. Huwallahu awwalu wal akhir. Wadh-dhahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallahu awwal. Dialah yang awal. Wal akhir. Ya, yang akhir. Wadh-dhahir. Yang zahir. Oke, paham? Wal batin. Dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kaitannya dengan Isa mana? Yang zohir itu siapa? Kan kalian menyatakan bahwa Tuhan itu nggak berwujud, betul? Dan kami menyatakan Tuhan itu berwujud dalam ini. Sebentar. Ini kita sudah membaca tadi. Iya kan. Menurut Mas Pinus, wujud itu apa sih?
Wujud itu ya zohir lah. Salah. Apa? Ada. Iya, itu berdasarkan sifat. Saya juga tahu. Itu berdasarkan Iya. sifat. Terus Kalau zohir itu apa? tadi kan ngomong Enggak, saya bukan mengarahkan kepada wujudnya. Saya mengarahkan kepada zohirnya. Soalnya di situ yang dikatakan berarti tadi pertanyaan tadi dihapus ya. Bukan dihapus. Zohir itu apa? Saya tanya sekali lagi. Ya tadi kan Nih ya, saya buka Google ya. Arti zohir. Oke. Nah, kawan-kawan, itulah isi perdebatan mereka kemarin, ya. Setelah itu saya live, maka Ben Simamor masuk dan menceritakan hal itu, bahwa mereka sudah ketar-ketir, kalang kabut, ya kan, ketika ditanyai mengenai zohir-zohir itu, kawan-kawan ya. Nah, maka masuklah yang namanya Indra Mose. Indra Mose juga ada di dalam perdebatan itu. Dia ingin mengklarifikasi hal itu, bahwa mereka katanya bisa menjawab. Coba kita lihat klarifikasinya. Anda tidak tahu ini transliterasi. Kenapa? Iya, maksudnya bahasa Arab itu ya memang saya lafaz aja. belakangnya itu iya sekian aja. Biar jangan saya salah-salah. Ini Pak, ini. Ini kan zohir ini. Kelihatan ya? Enggak, Anda tahu coba, Mas, Anda tahu nggak yang zohir itu yang mana di Arab? Coba Anda tunjukin yang zohir, yang tulisan Arab yang punya zohir itu yang mana? Yang mana? Saya tahu yang bahasa apanya, mengucapkannya itu. Enggak, makanya itu sekelas Pinus atau sekelas Anda, kalau memang tidak tahu zohirnya, maka datang ke Geraha Mu'alaf, kita punya ahli-ahli bahasa Arab, kita dialog. Pinus itu kan nggak tahu bahasa Arab. Buktinya Geraha Mu'alaf tidak bisa menjawab. Ngapain saya datang? Iya, di situ ya, yang bisa menjawab adalah saya dengan tahta. Cuman pada saat itu tahta HP-nya mati. Terus saya ini memang karena pertanyaan Pinus itu kepada si Ariesto. Nah, dengar kawan-kawan ya. Dia mengatakan si Indra Mose ini bahwa yang bisa menjawab itu tahta dan dia. Artinya dia mau mengatakan bahwa mereka dua ini adalah ahli bahasa Arab. Kan demikian. Karena dia bilang datang ke Geraha Mu'alaf, di sana banyak ahli bahasa Arab. Buktinya kalian nggak bisa menjawab, saya bilang. Datang dia bilang, siapa bilang kami tidak bisa menjawab? Saya dan tahta bisa menjawab, katanya. Kata si Indra Mose. Inilah gaya-gaya sok-sokan itu ya. Nah, di sini dia sudah mengklaim dia bisa menjawab kan, pegang kalian ya. Sekarang kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya, biar jelas. Saya kan merasa bukan pertanyaan kepada saya diam aja. Cuman karena si Pinusnya ngotot terus merasa bahwa dalam satu live itu nggak ada yang bisa jawab, akhirnya tolong kasih kesempatan saya beberapa menit saja untuk menjawab si Pinus. Akhirnya saya jawab. Nah, padahal kalau kita lihat videonya tadi, dari awal dia sudah menjawab kok. Sudah bicara siapa ini, Indra Mose-nya. Gayanya aja banyak, tolong saya beri kesempatan. Nah, ada. Dia semua kan menjawab itu. Aristo bicara, dia bicara. Si Gus Imron juga bicara. Ya. Nah, kita lanjut lagi apa katanya. Dia penting ingat klaimnya bahwa dia lah ahli bahasa Arab di situ ya. Dan Pinus menerima jawaban saya. Coba kamu jujur. Atas nama Allah SWT. Kamu googling atau langsung jawab? Nah, kawan-kawan, saya bertanya kepada dia. Karena saya curiga. Orang sekelas Gus Imron lain tidak bisa jawab. Orang sekelasnya Sinamdar SHMH tak bisa jawab. Kalau si Aristo memang otaknya nggak ada. Otaknya itu didengkul. Bodoh lah kan? Nggak ada. Itu wajar. Tapi Nandar yang katanya belajar bahasa Ibrani, berasal bahasa Arab, ini segala macam. Yang setiap dalam videonya dimulai dengan kalimat bahasa Arab. Nggak bisa jawab. Gus Imron juga. Saya curiga. Indra Mose ini pun tidak bisa jawab kawan. Maka saya tanyakan, kamu jujur demi nama Tuhanmu, saya bilang. Karena dibilangnya hanya saya yang bisa jawab dan si tahta, katanya kan. Sekarang kita lihat apa jawabannya ya kawan-kawan ya. Ini biar seru kawan. Ya kita googling karena apa keterbatasan akal kita. Ya kawan-kawannya. Oh saya ulang dulu, sorry. Ini belum ada ya. Saya ulang dikit. Ya. Biar kalian lihat. Yang bisa menjawab adalah saya dengan tahta. Cuman pada saat itu tahta HP-nya mati.
Terus saya ini memang karena pertanyaan Pinus itu kepada si Aryesto. Nah, saya kan merasa bukan pertanyaan kepada saya diam aja. Cuman karena si Pinusnya ngotot terus merasa bahwa dalam satu live itu nggak ada yang bisa jawab, akhirnya tolong kasih kesempatan saya beberapa menit saja untuk menjawab si Pinus. Dan akhirnya saya jawab dan Pinus menerima jawaban saya. Coba kamu jujur atas nama Allah SWT. Kamu googling atau langsung jawab? Ya kita googling karena keterbatasan. Nah, lihat kan? Akhirnya dia mengaku googling. Kalau gayanya katanya si Aristo tak bisa jawab, si Nandar tak bisa jawab, Gus Imron tidak bisa jawab. Hanya dia dan Tahta, si Tahta tak bisa jawab karena dia tidak bisa masuk. Tiba-tiba datang yang satu lagi kan, di si Indra Mose bilang, saya bisa jawab katanya. Dan akhirnya si Pius menerima. Saya bilang, kamu googling atau bagaimana? Akhirnya dia dibilang googling. Kalau googling berarti dia tidak bisa menjawab. Dia menggunakan jawaban orang. Jawaban orang itu pun belum tentu benar, tapi dibenarkan. Kan demikian kan? Akhirnya apa? Kita lihat kelanjutannya. Ya. Nah, ini kelanjutannya nih. Akal kita. Loh, kenapa? Nah, kawan-kawan, lagi-lagi lupa saya mengapa ya. Sedikit ulang-ulang. Ini karena ini seru sekali nih kawan-kawannya. Seru. Tunggu dulu, seru sekali. Satu live itu nggak ada yang bisa jawab, akhirnya tolong kasih kesempatan saya beberapa menit saja untuk menjawab si Pinus. Dan akhirnya saya jawab dan Pinus menerima jawaban saya. Coba kamu jujur atas nama Allah SWT. Kamu googling atau langsung jawab? Ya kita googling karena keterbatasan akal kita. Loh, kenapa? Si Pak Rudi Kamu kalau berani, Pak Rudi bilang boleh googling. Kalau googling itu otak anak-anak. Sama si bukan loh, kok otak anak-anak. Terus Anda menggunakan ini. Anda pakai googling nggak? Loh, Anda pakai screenshot. Dilarang googling. Saya tidak pernah mengatakan dilarang googling. Tetapi saya untuk bicara. Terus kenapa Anda meludah? Kenapa Anda meludah? Kenapa etika Anda sebagai seorang pendapat gimana Anda meludah? Karena sebentar saya jelaskan. Kalau saya katakan dari sudut saya bicara Alkitab tidak pernah googling. Saya googling contohnya misalnya arti-arti bahasa ini. Dan itu pun saya googling dari bukan googling sebenarnya sih, dari Alkitab Sabda. Si Pak Rudin bilang, siapa yang googling kayak anak-anak, mungkin dihina-hinanya. Awaludin juga bilang, siapa yang googling pas dihina-hinanya. Sekarang berarti kalian melakukan googling, tentu saya bilang apa yang dibilang orang itu. Maka dia bilang, saya meludahi si Pak Rudin. Nah, kawan-kawannya, itulah yang terjadi. Jadi saya ludahi. Kenapa? Jijik kali saya melihat orang ini. Gayanya selangit-selangit ya, apalagi si Pak Rudin itu ya, dengan si Alwan. Nah, apa buktinya? Apakah Pak Rudin ada yang bilang gitu? Oh, ada kawan. Gaya dia itu selangit kawannya, apalagi itu waktu debat dengan saya ya, dia mengatakan hal itu. Sekarang saya lihat dulu ya. Ini. Biar kalian tahu, ini. Pernah kalian lihat debat ini kan waktu saya debat dengan Fahrudin, dia mengatakan itu. Nah, si Alwan juga melakukan hal yang sama. Kita lihat. Oleh karena itu, saya sarankan bagi orang-orang isunya ingin menyerang tentang terkait Al-Quran, silakan. Kami tantang Anda untuk berdialog. Tetapi gunakan sumber-sumber ketika Anda menyerang Islam, gunakan sumber. Karena kami pun akan menyerang Anda terkait masalah sumber. Jangan menggunakan internet sebagai sumber Anda. Karena anak kecil pun mampu melakukan halnya. Seperti yang Anda lakukan. Jangan menggunakan internet sebagai sumber Anda. Karena anak kecil pun mampu melakukan halnya. Seperti yang Anda lakukan. Jadi kawan-kawan, inilah yang saya ludahi. Si bibir licin itu kan, gayanya sok serius. Jangan menggunakan internet. Ya, jijik kali aku lihatnya. Si Indra Nose itu juga patut diludahi. Ya anggap aja saya meludahi dia. Kenapa? Dia bilang di awal hanya saya yang bisa menjawab. Si Tahta sudah off. Ya kan? Udah out. Padahal bukan dia yang bisa menjawab. Dia hanya mengambil dari googling. Rupanya di googlingnya dicarinya dengan kata
zahir, dilihatnya lah tulisan-tulisan, dipilihnya yang bagus. Kan gitu. Jadi kawan-kawan, orang-orang ini memang pantas diberikan hal seperti itu. Biar mulutnya itu tidak lagi bau. Ya, kalau udah saya ludahi, berarti dia akan tutup mulut itu, nggak sembarangan lagi ngomong. Ya kan? Apalagi si Fahrudin. Si Awaludin juga ada. Nanti kalian bisa lihat lah di ada ini channel siapa ya? TV Carica namanya. Si TV Carica, dialah yang suka mengulas-ngulas hal seperti ini. Nah, ini punya siapa saya nggak tahu, tapi saya pernah dikirimi pesan, Om katanya, ternyata si Fahrudin menjilat lidahnya sendiri sama si Alwan katanya kan. Dan tadi malam juga saya buat itu ya, videonya saya ulas juga. Dan akhirnya Indra Mose bilang, saya secara objektif menilai mereka ini katanya kan, tidak baik katanya. Ya wajar, sok-sokan, sosok hebat, sosok hafal, sosok jenius, padahal nggak tahu ya. Dan aku yakin jawaban mereka itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Itu kan jawaban manusia, sama dengan kita menjawab. Apa urusannya, apa susahnya, ya kawan-kawan ya. Jadi itulah kawan-kawan yang mau saya sampaikan kepada kalian. Bahwa di dalam hal apapun, bebas orang menggunakan apapun. Mulai hari ini, seluruh pendebat muslim, malulah kalian. Karena surat 17 ayat 3 kalian tidak mampu menjawab ya. Jadi itulah aku bilang kuludai mulutnya itu kan, biar apa ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.